Also with us is President Prabowo, a very incredible man of Indonesia. President, come on. Oke, jadi gini, hari ini tanggal 13 Oktober 2025, Bapak Presiden Prabowo telah selesai melaksanakan kunjungan ke Mesir dalam memenuhi undangan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Mesir El-Sisi. Yang pada intinya dalam pertemuan Sharm el-Sheikh di Mesir ini telah terjadi penandatanganan kesepakatan damai dan penghentian perang di Palestina, di Gaza. Dan tadi dihadiri oleh banyak sekali pimpinan negara-negara penting. Ada Presiden Amerika Serikat, Presiden Mesir, Presiden Prancis, Raja Bahrain, Raja Jordan, Perdana Menteri Italia, Presiden Turki, Emir Qatar, Emir Kuwait, Perdana Menteri Inggris, Spanyol, Pakistan, dan banyak sekali pimpinan lainnya yang ini menunjukkan bahwa Indonesia semakin dihormati karena kita semakin kuat dan kita semakin diperhitungkan, dan ini adalah momentum yang sangat baik. Kemudian Bapak Presiden Prabowo sejak dulu sampai dengan sekarang sangat concern mengenai isu Palestina, khususnya di Timur Tengah. Whatever we can do more, we will do more. Thank you very much. Dan beliau dari dulu sampai sekarang melakukan dua kegiatan yang terus-menerus. Yang pertama adalah diplomasi, beliau selalu memberikan pidato dalam forum-forum besar internasional. I would like also to express today Indonesia's commitment to support a comprehensive and permanent ceasefire as an important step towards a real and lasting solution towards real peace between Israel and Palestine. Kemudian yang kedua, beliau melaksanakan aksi nyata apa aja? Misalnya kita mengirimkan lebih dari 100 nakes dan dokter ke Palestina. Sudah dilakukan. Yang kedua, kita mengundang lebih dari 60 anak-anak Palestina untuk belajar di Universitas Pertahanan saat beliau menjadi Menhan. Kemudian yang ketiga, kita sudah mengirim bantuan kemanusiaan dan kapal rumah sakit. Kemudian yang keempat, ini yang paling penting, kita sudah, kalau tidak salah 4 kali, mengirimkan bahan bantuan logistik drop off melalui pesawat terbang, yang mana ini bukan hal yang mudah. Tidak banyak negara yang melakukan itu. Kenapa? Karena dalam mengirimkan pesawat untuk melepaskan drop off logistik itu butuh izin dari banyak negara, yang mana pesawatnya dilintasi, udaranya dilintasi, dan ini tentunya butuh diplomasi yang kuat dan kedekatan pribadi dengan pimpinan-pimpinan di negara tersebut. Dan pada intinya hari ini adalah momentum yang sangat besar, hari yang istimewa. Jadi Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo tidak menjadi penonton, tapi kita di sini turut serta menjadi salah satu penentu dan salah satu pencetak sejarah dalam perdamaian di Timur Tengah, khususnya di Palestina. Saya kira itu. Kita doakan bersama, insya Allah semuanya lancar, semua yang telah disepakati dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Itu saja, terima kasih teman-teman semua. Kita kembali, kita ketemu di Jakarta. Terima kasih. Halo pemirsa, senang sekali kami kembali hadir menemani Anda di Jendela Istana. Program yang membawa Anda menyimak lebih dekat kegiatan dan kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Bersama saya Rika Indria Suari, inilah Jendela Istana selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan arah kepemimpinan yang tegas dan visioner dalam membangun Indonesia. Berbagai langkah konkret pemerintahannya kini menjadi perhatian dunia, termasuk dari Chairman Forbes Media Steve Forbes, yang memuji keberanian dan visi Presiden Prabowo dalam forum Forbes Global CEO Conference di Jakarta.
Pujian datang dari Chairman dan Editor-in-Chief Forbes Media, Steve Forbes, dalam dialog terbuka bersama Presiden Prabowo Subianto di ajang Forbes Global CEO Conference 2025. Steve menyebut dunia saat ini membutuhkan pemimpin yang kuat, tegas, dan visioner seperti Presiden Prabowo. Steve menyorot keberanian Presiden Prabowo saat menyampaikan pidato di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyerukan pengakuan terhadap Palestina. Pandangan yang dinilai mencerminkan sikap berani dan berprinsip sekaligus menunjukkan peran aktif Indonesia dalam memperjuangkan perdamaian global. If Israel would recognize Palestine, countries should recognize Israel. Some criticize you for that, but that exemplifies, though, the kind of firm leadership, forward leadership that the world needs. And so we've run out of time, unfortunately. I think people are getting a sense that whether it's issues like ice for fishermen or trying to bring peace to a troubled region, Indonesia has a very strong leader. Thank goodness. Thank you very much, Mr. Presiden Prabowo juga dinilai berhasil memadukan kekuatan moral dan langkah nyata di lapangan, mulai dari kebijakan yang menyentuh kesejahteraan masyarakat hingga upaya memberantas praktik ilegal yang merugikan negara. Dalam 1 tahun pemerintahannya, Presiden Prabowo memerintahkan penertiban terhadap 1.000 tambang ilegal di Bangka dan Belitung, serta 5 juta hektar perkebunan sawit ilegal di berbagai wilayah Indonesia. Penegakan hukum dilakukan dengan tegas, memulihkan jutaan hektar aset negara dan menghentikan kebocoran kekayaan nasional. Langkah berani ini menjadi bukti pemerintah tidak menoleransi pelanggaran hukum atas sumber daya alam. Seluruh konsesi ilegal dihentikan dan negara mengambil alih kembali aset yang semestinya dikelola untuk kepentingan rakyat. I think by as of this month, we have recovered about 3.7 million hectares of plantations that violated the law. So I said, I am sworn in to uphold the law. So I told my Attorney General, my state auditing board, carry out investigations. What you find out is there's a case, terminate their concessions. And that's what we did. Recovering a lot of. Namun di tengah ketegasan hukum, Presiden Prabowo juga memperlihatkan sisi humanisnya melalui program-program sosial berskala besar yang menyentuh jutaan warga. Salah satunya adalah makan bergizi gratis atau MBG yang kini memberi makan hingga 35,4 juta anak dan ibu hamil setiap hari. Program MBG menjadi bukti nyata pembangunan manusia menjadi prioritas utama pemerintah. Dengan 11.900 dapur aktif di seluruh Indonesia, program ini tidak hanya mengatasi stunting, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat secara luas. Presiden Prabowo menjelaskan satu dapur MBG memperkerjakan rata-rata 50 orang. Artinya, program ini telah menciptakan 1,5 juta lapangan kerja langsung dan membentuk rantai pasok baru yang memberdayakan petani, nelayan, dan pelaku UMKM di desa. Dampaknya terasa nyata di lapisan bawah ekonomi. Setiap dapur MBG memicu tumbuhnya sekitar 15 usaha baru yang menyediakan bahan pangan lokal seperti telur, sayur, ikan, dan daging. Efek bergandanya memperkuat daya beli masyarakat dan menumbuhkan ekonomi dari desa ke kota. Lebih jauh, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya menjaga standar keamanan pangan tertinggi dalam pelaksanaan program MBG. Ia memastikan setiap dapur menjalankan sistem pengawasan ketat dengan target zero incident, karena bahkan satu kasus pun tidak dapat diterima. Untuk memastikan efektivitasnya, pemerintah mengalirkan dana langsung ke dapur-dapur tanpa perantara birokrasi. Sebelumnya, sebanyak 32.000 manajer dilatih selama 3 bulan untuk memastikan standar gizi, higienitas, dan efisiensi program berjalan seragam di seluruh wilayah.
Program MBG juga menjadi inspirasi di forum internasional. Delegasi dari Rockefeller Institute menyebut setiap $1 yang dikeluarkan dalam program ini mampu menghasilkan dampak ekonomi antara 5 hingga $37. Nilai pengembalian yang luar biasa besar bagi perekonomian rakyat. And we are feeding today 35.4 million mouths. So 35.4 million. Yeah, and that's the equivalent of 7 Singapores. So we are feeding 7 Singapores every day. Di sektor ekonomi makro, Presiden Prabowo juga mengarahkan langkah reformasi besar dengan merasionalisasi jumlah BUMN dari sekitar 1.000 menjadi 200 perusahaan yang sehat dan efisien. Rasionalisasi dilakukan agar BUMN mampu beroperasi dengan standar bisnis internasional dan berkontribusi optimal bagi negara. Presiden Prabowo membuka kesempatan bagi profesional terbaik, termasuk ekspatriat, untuk memimpin perusahaan BUMN sebagai bagian dari transformasi menuju tata kelola korporasi kelas dunia. Selain itu, pemerintah juga fokus membangun sistem ekonomi rakyat berbasis koperasi desa sebagai pusat distribusi dan produksi nasional. Saat ini tercatat lebih dari 81.000 koperasi desa dilengkapi dengan fasilitas lengkap seperti gudang, cold storage, apotek, dan klinik. Setiap koperasi diperkuat dengan armada transportasi yang memastikan hasil panen petani dan tangkapan nelayan terserap pasar. Presiden Prabowo ingin memastikan tak ada lagi cerita panen busuk karena distribusi macet. Di sisi lain, pemerintah juga berani mengambil keputusan strategis untuk menghapuskan utang lama para petani dan pelaku UMKM yang telah tertunggak lebih dari 2 dekade. Langkah ini memberi kesempatan baru bagi mereka untuk kembali tumbuh dan mengakses modal kerja secara adil. Langkah-langkah nyata ini menunjukkan keseimbangan antara keberanian dan empati dalam kepemimpinan Presiden Prabowo. Keberanian menegakkan hukum disertai perhatian mendalam terhadap kesejahteraan rakyat kecil menjadi dua sisi dari semangat besar menuju Indonesia yang mandiri dan berdaulat. Di forum internasional yang sama, Steve Forbes juga menyoroti sisi personal Presiden Prabowo yang karismatik dan hangat. Cerita-cerita lucunya tentang masa muda dan pengalaman menghadiri acara internasional menggambarkan sosok pemimpin yang cerdas, rendah hati, dan dekat dengan rakyat. Presiden Prabowo dorong kemandirian nelayan dan anak bangsa. Laporannya usai jeda, tetap di Jendela Istana.